Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak sekalian. Izinkan saya akan menyampaikan koneksi antar materi 2.1A8 modul 2.2. Perkenalkan, nama saya Suprapto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Jakarta dengan fasilitator Ibu Emi Amirotun dan pengajar praktek Bapak Aim Munawar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Nah, keputusan-keputusan masuk akal tersebut diantaranya adalah 1. Kurikulum. Di dalam kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru dan murid sama-sama mengerti tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga adalah lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Ibu dan Bapak, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan murid. Maka ada 3 aspek kebutuhan murid, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid, readiness. Yang kedua adalah minat murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, readiness. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Ini menurut Tomlinson tahun 1999. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Tomlinson tahun 2001. Tomlinson juga mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Tombol-tombol dalam equalizer tersebut sebenarnya menggambarkan beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan kesiapan belajar murid. Nah, di sini gambar the equalizer. Jadi ada yang bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret, abstrak,
sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mandiri, lambat, dan juga ada yang cepat. Tombol-tombol dalam equalizer mewakili beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Yang pertama, ada yang bersifat mendasar atau sebagian juga bersifat transformatif. Jadi di sini di saat murid memenuhi sebuah ide baru, dihadapkan pada sebuah ide yang baru yang mungkin belum dikuasainya, mereka akan membutuhkan suatu informasi pendukung yang jelas, sederhana dan tidak bertele-tele untuk dapat memahami ide tersebut. Nah, mereka juga perlu waktu untuk berlatih menerapkan ide-ide tersebut. Selain itu, mereka juga membutuhkan bahan-bahan materi dan tugas-tugas yang bersifat mendasar, serta disajikan dengan cara yang membantu mereka membangun landasan pemahaman yang kuat. Ini adalah untuk mereka yang perlu dasar ya, atau masih mendasar atau belum memahami. Sebaliknya saat murid dihadapkan pada ide-ide yang telah mereka kuasai dan pahami, tentunya mereka membutuhkan informasi yang lebih rinci dari ide tersebut. Mereka perlu melihat bagaimana ide tersebut berhubungan dengan ide-ide lain untuk menciptakan pemikiran baru. Kondisi seperti itu membutuhkan bahan dan tugas yang lebih bersifat formatif. Kemudian yang tombol kedua yaitu konkret dan abstrak. Nah, jadi di sini guru mungkin dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah murid masih di tingkatan perlu belajar secara konkret, sehingga mereka mungkin masih perlu belajar dengan menggunakan beragam alat-alat bantu berupa benda konkret atau contoh-contoh konkret, atau apakah murid sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak, sehingga mereka mungkin mulai dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak. Kemudian ada tombol sederhana dan kompleks. Jadi beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana dengan satu abstraksi pada satu waktu. Yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi pada suatu waktu. Kemudian ada juga yang tingkat terstruktur dan terbuka. Saat menyelesaikan tugas, kadang-kadang ada murid yang masih memerlukan struktur yang jelas. Sehingga tugas untuk mereka perlu ditata dengan tahapan yang jelas dan cukup rinci, di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat. Sementara mungkin murid-murid lainnya sudah siap untuk menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Yang berikutnya adalah tergantung atau dependen, mandiri atau independen. Walaupun pada akhirnya kita mengharapkan bahwa semua murid kita dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun sama seperti tinggi badan. Mungkin seorang anak akan lebih cepat bertambah tinggi daripada yang lain. Dengan kata lain, beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Nah, kemudian tombol lambat dan cepat. Jadi ada yang belajar dengan lambat, ada juga yang bisa belajar dengan cepat. Jadi beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Tetapi di lain waktu, murid yang sama mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari topik yang lain.
Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, minat. Kebutuhan belajar murid, yaitu yang kedua minat. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Maka kita cek minat tersebut. Minat memungkinkan guru untuk mengaitkan murid dan membuat mereka terlibat dalam pelajaran. Minat membantu mengkoneksikan materi pembelajaran dan kehidupan pribadi murid. Minat menjembatani apa yang telah murid ketahui dengan pengetahuan yang baru. Dan juga minat memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid. Di antaranya adalah dengan satu, menciptakan situasi pembelajaran menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Dua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mungkin dengan mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Kemudian cara yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan, problem based learning. Yang ketiga adalah kebutuhan murid berkaitan dengan profil belajar murid. Di sini ada 3, yaitu lingkungan, budaya, dan gaya belajar. Lingkungan menyangkut berkaitan dengan suhu, kemudian cahaya atau pencahayaan, tingkat aktivitas, dan tingkat kebisingan. Budaya, ada yang budaya santai terstruktur, ada yang pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Kemudian ada juga yang gaya belajar visual, dengan melihat, atau auditory, yaitu dengan suara, kinestetik dengan gerak atau keterampilan. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Apa yang harus dilakukan guru? Atau apa yang bisa dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan murid? Yang pertama mungkin dengan mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Bisa juga dengan cara menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada juga dengan mengidentifikasi pengetahuan awal. Atau juga dengan cara berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dan juga bisa kita melihat raport murid dari kelas sebelumnya. Lalu apa saja yang bisa didiferensiasi? Maka di sini ada 3 strategi, yaitu konten, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Yang pasti pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
bukan sekedar memuaskan checklist penerapan atas ketiganya. Yang pertama, strategi mendiferensiasikan pembelajaran, yaitu strategi diferensiasi konten. Yaitu konten itu materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Maka bisa di sini membedakan pengorganisasian, membedakan format penyampaian. Nah, kita perlu menyesuaikan cara bagaimana murid kita bisa mengakses konten tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Namun, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Nah, Ibu dan Bapak, diferensiasi konten ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, guru menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format. Buku, poster, video, audio. Yang kedua, memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada murid yang memang masih mengalami kesulitan memahami konsep. Nah, ketiga, memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami oleh murid yang masih kesulitan. Atau juga membuat kosakata kunci dan definisinya. Juga bisa yaitu memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Ini adalah strategi diferensiasi konten dengan berbagai cara yang bisa dilakukan oleh guru. Selanjutnya adalah diferensiasi proses. Bagaimana strategi diferensiasi proses? Ya, di sini adalah proses kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memenuhi atau memaknai konten. Jadi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi proses memungkinkan murid-murid kita untuk memaknai lewat beragam cara atau mode dalam berbagai tingkat kesulitan, waktu, dan tingkat dukungan yang berbeda. Ibu dan Bapak, diferensi proses dapat dilakukan dengan contoh-contoh dengan cara sebagai berikut nih. Yang pertama, memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Murid yang cukup mampu hanya diberikan contoh dan dapat melanjutkan bekerja sendiri. Atau juga membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru atau lebih terbimbing bagi murid yang mengalami kesulitan. Nah, bisa juga dengan memberikan kesempatan untuk memilih apakah ia ingin membaca secara individu atau kelompok. Bisa juga memberikan pilihan berdasarkan minat. Atau yang terakhir, memberikan pilihan kepada murid atau bekerja sama berdiri atau bekerja sambil berdiri atau duduk. Jadi guru memberikan pilihan kepada murid mau bekerja sambil berdiri atau duduk.
Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.